Halo, selamat datang kembali di Arts Channel. Kali ini kita mau bukan menjawab sih. Kali ini kita mau meriak karena sebenarnya konten ini terilhami dari ada komen di TikToknya kita. Itu ada yang bilang, "Bang, kenapa media Indonesia tuh nggak ada yang cukup berani untuk membahas soal problemnya Intel gitu." Di YouTube kita juga banyak yang Bang bahas ini problemnya. Saya juga sebenarnya tidak berani kok. Sampai saya dipaksa sama Rahmat. Gak berani kalau datanya belum kekumpul semua. Betul. Jadi kita kumpulkan datanya dulu sampai lengkap baru kita bikin videonya. Betul sekali, dan sampai sekarang datanya belum ada sebenarnya. Lanjut, Mat. Oke, jadi buat konteks sebenarnya buat yang nggak tahu, Intel ini lagi ada masalah. Jadi Intel ini beberapa bulan terakhir itu mereka lagi digoreng terus sama media, sama portal-portal berita di luar dan dalam negeri. Sama di forum-forum, anak-anak forum yang tidak punya prosesor tapi ikut goreng. Betul, forum, komunitas. Jadi problemnya adalah prosesor Gen 13 sama 14 yang mereka ini lagi ada masalah. Lagi ada isu instability, dan dari artikel yang aku baca dari Tom's Hardware itu sebenarnya kasus ini tuh udah muncul dari akhir tahun 2022. Wow, saya baru tahu. 2022. Nah, hal ini tuh semakin diperkuat sama Alderon Games yang punya game Path of Titan. Itu mereka bahkan sampai ngerilis data, informasi usernya itu crash di gamenya mereka pakai prosesor apa, dan yang paling banyak tuh 3900K sama 4900K yang paling banyak. Itu developernya yang ngomong ya? Developernya yang ngomong. Dan itu berdampak di gamer dan juga in-house-nya mereka. Bahkan mereka sampai bikin blog kalau Intel ngejual prosesor faulty, prosesor cacat gitu, intinya gitu. Nah, ini pertanyaannya mungkin di antara kamu ada yang pakai main game itu juga. Di Mungkin bisa share mungkin pengalamannya pakai prosesor yang sama, ya kan? Ini menarik. Nah, setahu aku kemarin cari informasinya, game Path of Titan ini dia tuh pakai Unreal Engine 5 kalau nggak salah. Dan memang problem ini sebenarnya paling banyak di Unreal Engine 5. Ini aku juga dapat informasi dari Tom's Hardware kalau memang yang paling banyak dampaknya itu di game yang pakai Unreal Engine 4 dan 5, dan juga kalau digunakan dalam load yang tinggi. Berarti Cinebench harusnya. Mungkin ya, most likely. Atau 3D Mark CPU. Atau 3D most Mark likely, CPU, ya kan, itu logikanya kan seharusnya bebannya tinggi. Lalu mereka itu sebagai damage control, sebenarnya kita udah bahas di TikTok, di video kita udah pernah bahas di short. Intel ini dalam tanda kutip merilis sebuah standar baru, yaitu namanya Intel Baseline Profile. Yang standar lah itu namanya BIOS. Jadi dia mengeluarkan BIOS untuk melimit power limit juga, voltase, dan juga beberapa fitur keamanan yang ada di motherboard itu supaya voltase dari prosesor, voltase dari memori dan lain sebagainya itu semuanya tidak jalan berlebihan. Nah, kampretnya Intel ini pernah menuding bahwa kesalahan ini sebenarnya adalah kesalahan para board maker, karena si board maker ini sampai berani untuk melewati batas yang telah diset sama Intel demi mengejar performa. Ya, plus minus kalau itulah. Apa gitu? Nanti lanjut dulu ceritanya. Nah, anehnya pihak Intel ini juga, mereka sendiri yang bilang jangan pakai Intel Baseline Profile. Jadi mereka udah bikin, terus ternyata jangan gitu. Terus pakai apa dong? Nah, itu nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Masa pakai kubu sebelah? Oke, terus apa lagi nih berikutnya? Nah, ceritanya apa lagi? Banyak juga yang ngomel kalau Intel tidak menerima proses RMA, nggak mau di RMA. Ya, nanti kita berdiskusi kalau masalah itu. Nanti kita diskusi kalau masalah itu. Pun makanya ada, kamu simak terus video ini. Nanti kita ada banyak ngobrol tentang apapun yang terjadi di situ. Itu kita sudah melewati semua kok masa-masa itu. Pun ada. Aku nemu satu artikel di community-nya Intel. Itu ada orang, dia itu mau RMA. Itu prosesnya panjang banget. Sampai akhirnya dia itu harus ngirim diagnostic report ke Intel. Itu nanti ceritanya dia lah. Nanti dari ceritanya kita sendiri kita punya kok prosesnya juga RMA itu. Nah, setelah cerita yang panjang itu, beberapa minggu kemarin tuh Intel akhirnya mengakui bahwa mereka ada kesalahan di pihak mereka, yaitu ada masalah di algoritma microcode yang ngaco. Jadi operating voltage-nya itu bermasalah, dan katanya di mid August, di pertengahan Agustus bakal ada update BIOS. News terbarunya lagi adalah prosesor yang sudah kena dampak problem ini itu sudah tanda kutip sudah cacat permanen. Jadi tidak akan bisa memperbaiki
update itu nggak akan memperbaiki, cuma kayaknya akan meredam efeknya. Yang katanya degradasi itu berarti. Betul, degradasi. Dan tadi aku juga ditambahin sama Ko Indra kalau masalah ini tuh tidak hanya berdampak pada prosesor high-end i9 doang, tapi semua yang minimum 65 watt TDP-nya dan ke atas. Itu apa berarti? Itu berita, bukan saya yang ngomong. Nah, iya, maksudnya dari berita ini Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? ini kita nemu dari The Verge. Loh, ya jelas dulu. Benar, nanti tidak kita salah nemu infonya. dari The Verge. Bukan Dan opini dong. bukan opini. Dan mereka juga bilang katanya ada problem di manufacturing, jadi oxidation manufacturing yang terjadi di tahun 2023. Dan si barat luka Ya, yang disiram sebenarnya garam. kalau itu ceritanya 2023, berarti tidak benar dong kalau beritanya dari 2022. Nah, itu Kecuali orangnya bisa jalan ini, mundur waktu. enggak. 2023 beli prosesor dibawa ke 2022. bukan, maksudnya gini Mas. Problem oxidation itu juga bagian dari masalah. Instability-nya itu ada sendiri. Jadi masalahnya nggak cuma satu tok. Masalahnya ada banyak. Salah satunya adalah ada oxidation, ada operating voltage tadi. Dan untuk menambah garam di atas luka, Intel tidak menarik produknya mereka dan tidak akan melakukan recall. Jadi kira-kira kalau kita summary sampai hari ini itu ceritanya kayak gitu. Di live kapan hari terakhir kita juga itu kan katanya bermasalah di prosesor mobile juga. Ya, kalau itu kita tidak bahas lah ya, karena kita soalnya tidak terlalu Kita spesifik fokus ke ke situ. desktop berarti ya. Ya, jadi kita bahas dulu sekarang yang masalah prosesor desktopnya. Gimana ya menurut Jadi kalau kita bicara sharingnya dari kita, sebenarnya kita sendiri kalau prosesor ini untuk Intel ini Gen 13, Gen 14, kita cukup banyak pakai produknya. Kita juga selain kita pakai untuk di internalnya kita juga punya prosesor itu harusnya dari generasi hampir semua generasi kayaknya kita ada ya. Dan pernah beli nyoba? ya? Dan kita Kita nggak beli. sponsor Intel. Dan kita beli. Beli ya? Kita tidak pernah Kita disponsor beli. Intel sampai hari ini. Ya mungkin nanti kalau Intel mau sponsor Disclaimer silakan. dulu. Ya, toh. Beli. Jadi kita beli, itu prosesor semua kita beli, kita pakai. Jadi so far sampai hari ini semua prosesor yang kita punya, ini dari pengalamannya kita pribadi dan kita pakai. Saya sampai hari ini kita belum ketemu ada satupun kasus bermasalah dengan prosesor kita. Kalau motherboardnya mati duluan ya. Motherboardnya kita sudah ada yang KO ya toh. Oh, Ya kalau oke. itu wajar lah ya, karena kita kan memang sering Benchmark. lepas pasang, Gaspol. benchmark, pasang graphic card apa segala kiri kanan. Jadi ada beberapa slot yang di board itu sudah bermasalah. Tapi kalau dari prosesornya sendiri, yang saya pakai sekarang di rumah itu 12900K. Itu prosesor yang dipakai di ARX juga sebelumnya. Jadi itu Nanti sudah nggak ada- dipakai, itu ada masuk di gambarnya, komputer saya bisnya sekarang. Ko Indra. Terus habis itu lanjut 13900K, itu masih dipakai sampai sekarang. Itu masih dipakai untuk benchmark sama Aldi, sama Said CPU. dan semua yang lain-lain kita juga masih pakai. Terus ada lagi kita juga punya 14900K, itu juga dipakai dan sampai hari ini juga semuanya masih kondisinya berfungsi dan bekerja dengan normal. Jadi di kita sendiri sebenarnya kasus ini kita nggak ketemu. Kalau terlepas dari itu game misalnya Unreal Engine 5, saya nggak tahu kita ada gak sih game Unreal Engine 5 Jujur aku nggak hafal sih list gamenya Unreal Engine. yang kita pakai. 4 Tapi dan 5. di dalam tes gamenya kita semua yang kita benchmark itu rata-rata Itu kita beda-beda tidak engine, menemukan adapun masalah dengan proses tesnya kita. Nah itu yang kita jadi tanya-tanya sebenarnya apakah kasus ini hanya terjadi di Unreal Engine 5 ini, apakah spesifik di game-game tertentu atau gimana? Karena ini dari sharing pengalamannya Alfa juga, karena kebetulan Alfa Jonathan ini juga sering ngobrol sama kita mengenai ini. Dari dia sendiri juga pribadi juga belum bisa mengulangi kejadian yang sama dengan yang terjadi di prosesor-prosesor ini. Jadi kita nggak tahu apakah di Indonesia ini berapa banyak jumlah yang terimbas ini, karena dari teman-teman yang lain juga di distributor kita ngobrol sama mereka juga banyak dari mereka inputan itu juga mereka tidak ketemu masalah seperti itu. Saya nggak tahu apakah problem ini sudah terjadi di Indonesia dalam jumlah skala yang besar sekali atau enggak. Tapi kalau dari pengalaman saya sempat bongkar-bongkar data prosesor itu juga. Di kita prosesor untuk penjualan 13-14 kita nggak banyak, tapi kita kurang lebih jumlah juga mendekati angka 50 unit itu ada. Tapi dari sekian banyak itu kita tidak ada satupun kasus yang kembali ke kita ataupun orang yang komplain ke kita karena masalah penggunaan prosesor itu terus ada jadi problem dengan itu. Jadi saya nggak tahu di Indonesia apakah juga ada kasus seperti itu banyak apa enggak. Mungkin juga di antara kalian mungkin punya pengalaman masalah seperti itu bisa cerita. Karena jujur aja gini, prosesor ini satu hal yang cukup sulit kalau mau dipastikan apakah dari prosesornya bermasalah atau dari motherboardmu bermasalah Atau power supply. mu bermasalah atau memorimu bermasalah ataupun storage-mu bermasalah. Jadi ini banyak hal yang bisa menyumbang masalah kalau kita pakai, karena setiap orang ini kan setiap orang pribadi masing-masing ini belum tentu dia bisa
memastikan bahwa ini pasti prosesornya yang rusak. Kecuali dia memang sudah terbiasa untuk mengetes hardware dan dia punya banyak hardware pengganti yang lain untuk memastikan kerusakan dari prosesor. Tetapi kalau kita ngomong prosesor ini apakah ada rusak, kita pernah ada ketemu satu kasus itu prosesor 13.900 KS dan kebetulan prosesor ini bukan prosesor yang dari kita. Jadi ini punya orang, dia kebetulan bikin custom cooling ke kita, dia cerita kasusnya dia punya masalah dari pertama kali dia beli prosesor itu sering crash, sering problem dan setelah kita coba, kita punya prosesor pembanding banyak, kita punya board pembanding banyak, akhirnya kita ketemu masalah bahwa memang prosesor ini bermasalah. Tapi apakah prosesor ini merupakan salah satu prosesor yang ikut dalam kasusnya ini kita nggak tahu karena dia dari awal memang ngomong ketika dia beli dari pertama kali pun itu prosesor sudah bermasalah dan memang kita tes prosesor itu bermasalah, diinstal driver problem, kita buat main game itu problem, dibuat apapun itu problem. Jadi memang pasti ketahuan gitu loh prosesor ini bermasalah karena tidak Ganti ada motherboard satupun juga problem kan ganti motherboard. Kita ganti motherboard juga problem, dibuat benchmark standartan aja juga problem gitu loh dan akhirnya memang ini kita proses klaim ke Intel. Nah ini mungkin juga salah satu sharing dari pengalamannya kita klaim untuk prosesor 13.900 KS ini karena kan dari ceritanya itu kan garansinya susah dan lain kiri kan. Nah ini dari pengalaman kita kalau kita untuk garansi 13.900 KS itu memang ada beberapa prosedur yang harus dilalui ketika kamu proses klaim ya. Kamu harus masukkan ada beberapa serial number dari prosesornya, ATPO number dari prosesornya, itu kamu harus info ke Intel. Terus Intel itu biasanya menanyakan apa aja yang sudah kamu lakukan untuk mengidentifikasi masalahnya. Dan biasanya itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang diberikan. Jadi biasanya dia juga nanya apa aja hardware yang kamu pakai, mulai dari prosesor, motherboard, memori dan lain sebagainya, dia akan minta datanya. Itu wajar kalau menurut saya dalam standar untuk ini ya, masalah garansi ya. Karena jujur aja Intel itu kalau garansi, kamu kirim prosesormu ke Malaysia. Jadi mau tidak mau dia juga harus memastikan dari awal dan menyaring dari awal segala kekonyolan yang terjadi. Karena gak usah jauh-jauh ke Intel, di kita aja tuh banyak sekali orang-orang yang terkadang memberikan analisa itu kacau balau analisanya dan selalu tidak benar gitu loh analisanya. Banyak yang datang ke kita kadang-kadang ini problem ini, setelah kita cek ternyata bukan itu problemnya yang lainnya. Jadi hal-hal ini memang yang disaring sama Intel dari awal supaya tidak menjadi masalah ketika prosesor tiba di mereka sehingga mereka bisa jalankan klaimnya dengan benar ya. Tapi memang ada beberapa pertanyaan dari Intel yang mungkin menurut saya juga memang ini sedikit agak Membingungkan. lucu. Jadi sebentar saya coba buka datanya di sini. Jadi pertanyaan basic dia minta itu dia akan ngomong misalnya we understand that the CPU is experiencing intermittent blue screen of death after analyzing the method for troubleshooting you provide. Jadi kita waktu itu ditanya kamu ngetesnya seperti apa. Jadi kita ngomong ke mereka bahwa kita ngetes prosesor kita udah ganti motherboard, kita ganti memori, kita tes itu tidak ada masalah. Kalau kita pakai prosesor baru di board yang sama, terus habis itu kita juga tuker prosesor yang bermasalah ini kita pindah ke motherboard lain yang beres, itu juga muncul errornya kalau untuk prosesornya. Sedangkan kalau motherboardnya sendiri kita pakai prosesor lain itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi akhirnya Intel ngomong ke kita, oke, itu berarti setelah kamu ngetes kita bisa memperkirakan bahwa memang ada problem dengan prosesornya. Terus habis itu mereka meminta kita data lah ya seperti biasa lah ya, serial number apa segala prosesor itu lengkap. Dan terakhir itu biasanya ada pertanyaan. Ini pengalaman yang di saya pertanyaannya ya. Itu ada satu pertanyaan dia nanya, did you overclock the processor? Please note that if the system was overclocked including voltage and frequency beyond the processor supported specification, your processor void the warranty. Jadi di sini dia udah ngomong jelas bahwa dia nanya, apakah kamu overclock prosesornya? Kalau kamu overclock prosesornya melebihi dari standar voltase dan frekuensi yang sudah ditentukan oleh Intel, maka garansi dari prosesormu itu void. Sebagai warga negara yang baik, memang sebaiknya kamu menjawab sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi kalau mau garansinya jalan, mbok ya jangan jujur terlalu polos ya. Tentu jawaban saya ya tidak dong. Nah kan memang prosesornya dipasang ke motherboard, kalau motherboardnya yang overclock secara default, kan berarti bukan saya yang overclock dong. Masuk akal. By default kan bukan saya yang sengaja mengoverclock karena memang orangnya pakai motherboardnya pakai Z790, dia pakai Maximus, ya wajar-wajar aja kalau prosesornya jalan melebihi standarnya Intel ya. Apalagi pada saat itu kan memang ini kurang lebih di sekitar awal Januari. Tahun ini. Iya tahun ini Mas, saya ingatku tuh. Tahun ini ya. Januari tahun ini. Jadi waktu itu kan memang belum ada kasusnya sampai seheboh sekarang ini. Jadi BIOS apa segala kan belum ada keluar. BIOS yang untuk Intel default profile itu kan. Jadi mau tidak mau berarti prosesor kan berjalan maksimum. Dan ternyata setelah kita proses tanpa babi bu juga 2 mingguan kita udah terima prosesor penggantinya.
Jadi kita kirim balik prosesornya ke mereka ada akun FedEx-nya, kita kirim ke Intel kirim kembali ke kita juga pakai akun FedEx, prosesornya kurang lebih sekitar 2 minggu prosesnya. Itu udah kita dapat prosesor baru. Jadi prosesor yang diganti itu bener-bener Grace boxnya seperti ini, baru yang kita kirim ke dia itu cuma kirim prosesornya aja batangan. Oh iya Mas. Iya. Dan kata-kata Jadi diganti baru full. Nah, jadi kalau masalah overclock itu ya memang itu memang ada pertanyaan dari Intel, tapi kan overclock ini juga sebenarnya juga banyak definisinya ya. Ini overclock apakah yang kamu tancap di motherboard itu teroverclock karena boardnya open limit seperti yang biasanya Aldi tes kalau kamu ngeliat dia ngetes prosesor, atau ini overclock yang memang sengaja dilakukan oleh usernya dengan cara menaikkan clocknya dan menambah voltasenya melebihi limit batas yang seharusnya. Nah ini dua hal yang berbeda soalnya. Jadi kalau terkadang ada mungkin user yang mungkin tidak terbiasa overclocking terus settingnya ya ini saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan orang ini menjiplak settingan ya. Celakanya kalau kamu jiplak settingannya LN2. Kamu pasang settingannya LN2 ke prosesormu yang pakai heatsink biasa ya biasanya pasti wassalam prosesornya. Jadi kalau kasus seperti itu memang kamu akan ditolak sama Intel garansinya. Cuma apakah Intel bisa membedakan itu atau enggak saya juga nggak tahu. Jadi saya juga tidak bisa ngomong bahwa kamu berbuat yang tidak beres seperti itu terus kamu klaim garansinya apakah bisa sukses apa enggak ya tergantung amal ibadah dan kemampuanmu dalam berkomunikasi. Itu berarti dari insight-nya Mas Indra yang berhubungan dengan ngurusin konsumen. Sedangkan PC builder benar. Ya. Kalau menurut Aldi yang setiap hari bergumul dengan gombol prosesor, ya, ini apakah menemukan masalah? Mungkin Aldi bisa ngasih kamu insight-nya lebih dalam karena Aldi ini tiap hari pakai prosesor seri Gen 13, Gen 12 dan Gen 14. Gimana dari pengalaman ngetes? Kalau aku recap ya di folderku yang ada di NAS. Ini database GPU itu udah 30-an. Terus database-nya cooler itu juga udah 20 lebih. Jadi pakai Gen 13 semua kan. Dan kalau tes cooling itu otomatis ada 2 skenario pakai Intel Baseline sama power limitnya kita open. Itu nggak ada masalah gitu loh. Biasanya yang bermasalah itu Windows-nya. Kan kadang Cinebench itu error kan, tengah jalan tiba-tiba error. Ya biasanya karena kita pindahnya kan Windows kita pindah di beberapa platform motherboard yang berbeda-beda. Jadi kadang-kadang driver masalah ya sudah. Kita punya standar di sini itu kalau untuk driver. Biasanya kalau sudah ada problem seperti itu kita langsung image ulang kembali SSD-nya. Supaya kita bisa install kembali driver baru fresh dan itu biasanya sudah tidak ada problem, jalan lancar udah. Dan SSD itu juga bisa bikin blue screen ternyata. SSD testbedku yang lama yang seri MP34 kalau nggak salah. Yang bermasalah kan karena memang SSD-nya udah dipakai bolak-balik di format install image kan. Jadi SSD udah ada sebelum aku masuk bahkan udah ada SSD itu karena sebenarnya sudah diajar karuan ya wajar kalau SSD-nya dia udah KO ya. Pertama bukan gara-gara prosesor, terus pernah juga alami blue screen tapi ternyata gara-gara drivernya Intel Arc. Ya. Juga. Jadi bukan gara-gara prosesornya. Jadi kalau SOP kita ngetes prosesor, tes cooling, tes motherboard itu kan pakai driver terbaru. Driver motherboard, chipset, ME, management engine, BIOS juga kita usahakan paling yang baru. Ya, tapi BIOS ini kamu perlu ingat, BIOS yang biasanya kita update itu kalau memang BIOS itu menurut kita sudah ada perubahan yang berarti dan memang sangat mendasar. Tapi kalau selama tidak ada perubahan yang sangat mendasar, biasanya BIOS itu jarang sekali kita update karena kita butuh BIOS itu stabil. Sebisa mungkin itu selalu konstan sama. Jadi kita waktu ngetes itu tidak ada perubahan fluktuatif yang terlalu jauh. Kecuali untuk kasus yang sekarang ini terjadi yang dimana memang mengharuskan ada Intel default profile. Ya mau nggak mau terpaksa kita harus update semua board kita supaya mengikuti standar yang ada hari ini. Jadi kita bisa tahu dengan default profile-nya Intel penurunan performa prosesor itu berapa jauh, dan ternyata memang jauh. Nah ternyata ada fakta uniknya lagi loh. Jadi aku ngetes testbedku sehari-hari itu kan pakai Z690 Maximus Hero. Ya. Terus baru-baru ini kemarin aku pakai ASRock Z790 yang Nova. Ternyata dua motherboard ini punya Intel Baseline yang berbeda. Nah memang. Gitu. Jadi kalau di motherboardnya Asus yang Z690 Maximus Hero, BIOS terbaru itu 253 4095. Oke. Intel Baseline-nya 253 watt PL1 PL2. Ya. Tapi itu soalnya ada dua profil loh itu. Baseline itu ada yang ekstrim dan performance. Nah, kalau di motherboardnya Asus yang ASRock yang Z790 yang Nova, itu PL1 PL2-nya 125 253 untuk Intel Baseline. Berarti dia ngikut standarnya prosesor Intel. Padahal itu biasanya sama-sama terbaru. Oke. Itu aku nggak tahu ya. Intel Baseline ini apakah masih bisa fleksibel buat power limitnya atau cuma dikunci di bagian kan ada Intel Failsafe kan kalau nggak salah sekarang. Okay. Sama sistem engine-nya juga beda sistemnya.
Oke. Tapi khusus untuk power limit itu ternyata settingan board itu beda juga. Ya. Meskipun sama-sama Intel baseline. Jadi sebenarnya gini, apa yang Aldi ngomong sekarang ini itu nyambung ke poinmu yang yang soal Intel menuduh bahwa motherboard, motherboard maker sebenarnya ikut terlibat board maker, ya. dalam kasus dan segala kekonyolan ini. Kalau menurut saya sebenarnya mau dibilang iya juga sebenarnya karena gini. Tapi kalau mau dibilang apakah Intel juga benar? Intel juga menurut saya juga tidak benar-benar amat gitu loh. Karena jujur aja gini, Intel itu tidak pernah mengeluarkan juga standar berapa pastinya voltase itu harus dibikin atau dilimit dari awal. Jadi mestinya prosesor itu harusnya berapa voltase, terus SA voltage itu berapa, VDDQ VDD voltage itu berapa. Dia tidak punya standar itu benar-benar jelas sampai ketika kasus ini terjadi baru dia mulai keluarin petunjuk bahwa kalau kamu mau setting ini harus begini maksimum dan lain sebagainya. Nah, yang celakanya sekarang si motherboard ini juga ketika Intel belum mengeluarkan standar ini, mereka itu berlomba-lomba mengeluarkan BIOS yang dimana membuat prosesor itu bisa berjalan sekencang mungkin karena asumsinya si pembuat motherboard ini bahwa ketika orang pakai prosesor itu ataupun bikin komputer, kebanyakan mereka mungkin orang awam yang tidak ngerti apa-apa, intinya cuma pasang prosesor, kamu nyalain SMP, memori, oke, jalan, benchmark, kenceng. Dan itu akan mempengaruhi penjualannya si motherboard. Nah akhirnya motherboard berpikir, kenapa kita nggak bikin aja? Kita punya in-house overclocker, kita punya tim mungkin yang bisa men-setting ini, mengkonfigurasinya jauh lebih baik. Kita bikin aja standar voltasenya, kita set segini dengan maunya kita supaya prosesornya bisa jalan sekencang mungkin. Nah itu bisa jadi salah satu kontributor juga yang membuat akhirnya prosesor si Intel ini juga teler. Karena jujur aja terkadang ada beberapa kasus yang dimana itu voltase memori ada yang bisa jalan sampai di atas standar yang seharusnya jauh. Voltase prosesor itu juga sudah gila-gilaan angkanya, sudah merah semua sebenarnya itu kalau kamu lihat di standarnya si ini ya, BIOS-nya motherboard ya. Jadi plus minus dulunya kasus seperti ini dan sekarang pun kamu bisa lihat contohnya dari yang Aldi cerita bahwa ketika pun Intel sudah melimit itu pun juga masih beberapa motherboard punya akal-akalan dengan cara membuat standarnya dia sendiri masing-masing dan itu juga memang saya udah ngalami dan contoh seperti Intel default profile yang di motherboardnya Asus itu pun juga dibagi lagi jadi dua, extreme dan performance dan ini juga berbeda lagi performanya. Jadi sebenarnya ini apa yang dilakukan dengan motherboard ini sekarang juga mereka antara mau ngunci atau tidak, karena kalau dia kunci dan performanya dia ternyata dites oleh para reviewer yang mungkin tidak mengerti secara basic tentang masalah BIOS dan masalah performa prosesor ini, mereka akan bisa memutuskan bahwa motherboard ini ternyata lebih pelan daripada motherboard ini, tapi ternyata mereka nggak tahu bahwa motherboard ini punya settingan limit mengikuti standarnya si Intel. Jadi ini dua hal yang benar-benar plus minus. Jadi kalau mau dibilang siapa yang berkontributor terhadap masalah ini, ya bisa karena dari Intel, bisa juga memang karena dari produsen board. Jadi ya plus minus. Nah harapannya memang Intel itu membuat standar yang ketat dan jelas. Motherboard kamu tidak boleh pokoknya melanggar aturan ini. Kalau kamu melanggar aturan ini berarti kamu kena teguran atau mungkin kena kartu merah atau mungkin istilahnya kena pembatasan atau apalah intinya. Jadi untuk memaksa supaya motherboard ini seluruhnya tidak ada lagi perbedaan. Jadi semuanya menggunakan satu standar yang sama. Nah, cuma sepertinya Intel memang tidak berkeinginan seperti itu karena jujur aja kalau Intel menerapkan aturan mainnya dia dengan sesuai dengan standarnya dia, turun skornya lumayan rek, 40.000 ke 30 ribuan lebih dikit. Oh iya. Wih 10.000 yo. Jadi gila. Bahkan kemarin sempat itu dengan profil yang benar-benar konyol itu pun di bawah 30.000 skornya. Jadi kalau di bawah 30.000 itu 12.900K saya itu aja jalannya sekarang sudah 28 ribuan. Kalau di bawah 30.000 berarti 14.900K ini dengan prosesor saya 12.900K. Yang gak beda-beda jauh. Yang mana 12.900K sekarang juga lagi. Cuma yang saya pakai 12.900K saya sekarang saya pakai itu posisinya ya open limit karena saya udah pakai custom cooling semua. Jadi tidak ada limit yang saya pasang, semuanya saya buka, saya open. Sombong amat. Lagi rame tuh Mas 12.900K rame karena seri 12 itu jauh lebih stabil. Ya karena harga juga. Harga pasti lebih murah. Terus asumsinya orang ngapain harus beli yang prosesor seri tinggi kalau udah di limit. Dan ternyata prosesornya perbedaannya tidak jauh. Jadi ini sebenarnya juga blunder. Makanya ini juga sebenarnya plus minus buat si Intel. Di satu sisi mempressure dengan aturan mainnya dia supaya prosesor itu aman. Tapi performanya turun ya kan. Nah jadi ya gitulah plus minusnya. Nah, kalau kita tarik mundur dulu. Halo, selamat datang kembali di Arts Channel. Awal rilis Gen 13, kita kan lagi rame itu orang-orang. Suhunya 100 derajat, inget gak gue Indra?
Nggak usah di situ, seri Gen 12 pun juga temperaturnya Iya. 90-100 derajat. Dan dari situ pun juga orang sudah ngomong prosesornya tambah panas. Iya, Karena iya. banyak orang yang tidak tahu dan tidak paham bahwa ternyata mekanisme prosesornya Intel yang di Gen 12 ataupun sebenarnya dari Gen 10 itu sudah ada seperti itu. Dia akan terus nge-boost selama memang prosesor itu atau cooling prosesor itu mengizinkan bisa naik sampai segitu gitu loh. Itu yang tidak dipahami orang-orang karena orang-orang melihatnya dari temperatur aja, dan setelah dijelaskan berbagai macam konten, dijelaskan berbagai macam konten kreator, akhirnya orang mulai paham bahwa oh ternyata wajar prosesor temperaturnya segitu. Dan Akhirnya semua ikut. Faktanya lagi kan orang-orang nggak tahu kan, kalau kita baru pasang motherboard di zaman itu Gen 13 Langsung auto preset- overclock. Nah, preset yang awal kali kepake kan yang overclock. Ya, langsung auto overclock. Jadi langsung auto di open, dia langsung Limitnya udah 4095. ya 23. langsung 4095 atau 4096 tanpa limit sama sekali. Jadi prosesor benar-benar berjalan ya Bahkan open limit. Customernya Koindra sendiri kan bilang kan, kok 100 derajat. Ya. Misi rakitan baru. Ya, jadi banyak orang yang tidak sadar waktu itu, dan itu akhirnya sekarang menjadi sebuah kebiasaan gitu loh. Tapi begitu kembali lagi dengan kasus Intel yang sekarang terjadi seperti ini, orang jadi berpikir, ternyata bahaya nih. Kalau jalan temperatur 100 derajat itu bikin prosesornya mati. Yang bikin mati itu bukan temperatur 100 derajatnya, yang bikin mati itu karena setting voltase di prosesornya itu. Itu yang masih mungkin sulit buat ditangkap oleh orang-orang. Nah, Oke. nah kalau aku sebagai end user ya, aku sebagai end user, Ko Indra kan backgroundnya kan extreme overclocking. Nah, seberapa sering Ko Indra ngalami prosesor mati? Dan itu biasanya gara-gara apa sih? Apa gara-gara selain voltase misalnya? Apa ada variabel lain? Sampai hari yang bikin ini ya, prosesor saya mati? bersyukur prosesor yang sudah pernah kita bakuin pakai LN2 itu yang sudah jalan sampai Nah. kayak AMD dulu kita punya yang jalan sampai 8 GB sekian. Terus Intel yang kita running itu 6 GB 7 GB. Dengan voltase itu sudah ya kepala 2 volt lah ya. Ya biasanya pasti Alpha relate lah kalau inilah. Ya, oke. Voltase 2 volt itu belum pernah ada prosesor saya yang mati sampai hari ini. Kalau punya Alpha memang ada yang mati karena memang diajar bolak-balik, dan itu pun juga matinya ya karena memang over voltage-nya gila-gilaan. Gitu loh. Jadi kalau mau dibilang prosesor itu mati atau degradasi itu bisa terjadi, tapi kalau kamu memang setting voltasenya gila-gilaan seperti itu, yang dimana memang di LN2 itu kalau kamu mau prosesornya bisa naik sampai gila-gilaan ya memang rata-rata orang-orang bermainnya udah 1,8 volt, 2 volt, yang dimana prosesor itu sebenarnya jalannya cuma 1,1, 1,2 kan. Nah, jadi kalau mau dibilang berapa banyak yang rusak, tidak banyak sebenarnya, jumlahnya itu bisa hitung jari kalau prosesornya. Dari selama kita jualan prosesor, saya jualan prosesor dari 2004 saya nyemplung di dunia komputer, bekerja dalam dunia komputer itu jualan prosesor itu mungkin jumlahnya sudah 1000 kali ya. Itu bisa dihitung jari jumlah prosesor yang rusak. Oke. Ada yang di open box memang mati dari open box ya karena memang mungkin bisa jadi itu cacat produksi, tapi kalau orang pakai normal jarang sekali prosesor itu mati. Oke, nah sekarang aku mau tanya, kan Ko Indra pasti dulu koleksi prosesornya banyak kan? Dan tadi disinggung sama Ahmad kalau Intel ini ada prosesor yang ngalamin oksidasi. Ini kan berhubungan sama tempat penyimpanan. Oh, enggak. Proses produksinya Oksidasi mungkin. proses produksinya. Al. Proses Proses produksi. Ah, Ya, kalau proses produksinya. produksi kita nggak bisa ngomong ya, karena itu kan juga tergantung dari bagaimana dia pengawasannya dia atau proses produksi. Tapi saya nggak tahu apakah karena proses produksi ini juga membawa Harga dampak ke ini, prosesor tempat penyimpanan ini. misalnya. Ya itu kita nggak tahu apakah membawa dampak ke situ juga. Tapi kalau dari pengalaman kita pribadi, jadi saya tidak bisa ngomong menjudge bahwa semuanya pasti akan sama seperti itu. Tapi kalau dari pengalamannya kita pribadi, saya pribadi, mungkin Aldi juga udah ngetes kiri kanan, kita hampir belum ada kasus sama sekali, kecuali yang 13.900 KS itu yang memang datang dari awal memang sudah kondisinya memang bermasalah prosesornya. Tapi di luar itu saya belum ketemu sih ada kasus prosesor yang bermasalah seperti itu sih ya. Nah, sebenarnya kasus ini mungkin ya, sebenarnya sampai sekarang Intel belum bikin statement ada berapa yang rusak, ada berapa yang kena. Cuma karena ini digoreng terus dan media Ya, Intel sih menggoreng pasti ini. berusaha membereskan ini lah Iya, ya, karena iya. itu kan juga membawa dampak buruk ke mereka ya. Secara nama brand ini dalam tanda kutip Intel ini udah terluka dan akhirnya orang-orang berpindah ke kubu sebelah. Ya. Menurut Mas Indra dan menurut Aldi, apakah sudah saatnya, apakah orang-orang masih perlu alasan untuk mengambil Intel kalau kita mau beli aja dihantui dengan adanya ketidakstabilan Ya ini? sebenarnya kan gini, kalau misalnya memang itu dianggap menjadi sebuah momok atau misalnya itu membuat orang ketakutan membeli prosesor ini karena membaca berita atau bahkan mungkin tidak mengalami sendiri, dan yang banyak terjadi kasusnya itu justru memang banyak bercerita, banyak komplain tapi tidak pernah punya barangnya. Itu. Ya itu yang banyak terjadi kasusnya. Kalau bagi saya pribadi mau takut seperti itu ya silakan gitu loh, tidak beli mau ganti ke brand lain itu kan semua opsi terbuka gitu loh. Iya. Kalau Hak memang konsumen takut dong. ya tinggal beli kan barang yang lain. Atau mungkin opsinya juga kita bisa buka opsi
Mungkin kalau takut prosesornya yang dipakai sekarang Gen 13, Gen 14 mungkin takut rusak atau bagaimana, atau mungkin kamu ketemu memang menurutmu rusak, ya mungkin kalau mau dijual 1/4 harga gitu ya bisa kontak kita. Siap tampung. Kita tampung, mungkin kita juga buat tes untuk mencari tahu apakah memang benar ada kasus seperti itu. Sekalian kita ngetes kan garansinya Intel apakah benar tidak berjalan apa enggak. Kalau syukur-syukur kalau berjalan ya lumayan lah, berarti kan kita dapat prosesor 1/4 harga kan. Aku merasa sangat hidup. Tapi menurutku kasus ini itu sebenarnya amat sangat membantu sellingnya kubu sebelah AMD sebenarnya. Sangat Nice. jadi salah satunya adalah Alderon Game yang mereka akhirnya memilih untuk pakai 7950X kalau nggak salah pada akhirnya sekarang. Ya itu sih tinggal opsi aja. Masalah itu mau pakai yang mana kan tinggal tergantung yang pakai memang ya. Jadi makanya kan saya ngomong tadi kalau misalnya memang di antara kalian juga ada yang punya pengalaman mungkin pakai itu memang bener ada kasus atau pakai game yang sama ini memang ada masalah ya, mungkin kita bisa sharing gitu loh. Jadi kita juga ada gambaran seberapa, karena saya pribadi ngobrol dengan banyak teman-teman yang memang mereka ada di distributor, ada beberapa yang memang distributor prosesor dan lain sebagainya. Kasus yang seperti ini tuh jarang sekali terjadi. Kebanyakan prosesor yang mereka terima mati itu ya karena masang PSU-nya nggak beres terus konslet kembali dalam keadaan kosong. Prosesor itu kebanyakan yang mati karena kasusnya seperti itu. Memang ada cacat fisik terbakar. Kalau untuk kasus seperti itu, ya itu memang rata-rata pasti karena ada masalah pemasangan salah ataupun hardware biasanya jadi masalah seperti itu ya. Jarang sekali karena masalah error berarti cacat kan? kecil seperti ini. Kalau cacat kecil seperti ini biasanya fisiknya nggak terlihat tapi dipakai prosesornya masalah. Kayak contoh kasus yang punya saya 13900 KS yang saya pakai itu yang ada kasus saya cerita klien kita. Itu prosesornya tidak ada cacat apa-apa. Mulus ya? Mulus, normal. Kalau dibuka pun masih kayak prosesor baru gitu loh. Cuma kalau dipakai buat kerja dan buat lain-lain itu ada problem prosesornya. Nah, buat mungkin subscriber kita yang belum tahu seberapa sering prosesor kita dipakai, nanti kita kasih fotonya prosesor 13900 GB. Ya, kita punya prosesor 13900K-nya kita, itu yang tulisannya sudah hilang. Karena saking seringnya dipakai, tiap hari dipakai buat benchmark, dipakai buat kerja. Buat tes cooling. Jadi kamu sudah ada gambaran prosesor yang kondisinya seperti itu pun itu masih bekerja dengan sangat normal, di kita tidak ada masalah sama sekali. Skornya masih dapat 40.000, 39.000. Masih tetap jalan di 40 ribuan skornya dia dengan open limit. Ya. Oke. Jadi kalau mau bicara apakah prosesor itu bisa jadi mungkin orang berpikir ya karena makanya cuma dipakai buat benchmark. Tidak kan di situ ceritanya tadi Justru kalau dipakai buat gaming ada beban gaming berat juga. bermasalah. benchmarknya kita itu yang paling berat masalahnya. Ya. Bench, ya kan? Betul. Ya jadi itu mungkin respon dari kita atau kita juga pendapat dari kita. Jadi kita tidak bisa ngomong apakah kasus ini memang ada atau tidak ada, ya kembali lagi. Ya mungkin setelah semua kasus di Indonesia misalnya memang bisa terbuka atau mungkin memang datanya ada lengkap semua, ya itu kita baru bisa ngomong. Di Indonesia terjadi kasus seperti ini apa enggak. Karena kejadian ini contoh ya, ini yang paling simpel ya. Kejadian AMD mungkin kalau kalian pernah ingat juga dulu. M5 Yang prosesor terbakar, AM5. Ya. Itu kalau saya ngobrol dengan teman-teman dari AMD pun itu tidak ada satupun kasus itu terjadi di Indonesia. Tapi waktu itu kan juga digoreng hangat kan, tidak ada yang mau beli AM5 kalau beli terbakar, rusak apa segala kiri kanan. Ya kembali lagi orang yang tidak punya prosesor ikut berjuang sekencang mungkin Firmongering untuk memberikan pendapatnya dia bahwa jangan beli ini karena nanti terbakar apa segala kiri kanan. Tapi kenyataannya yang terjadi tidak terbakar. Nah, makanya saya nggak tahu kalau untuk Intel ini, mungkin juga nanti teman-teman, mungkin juga orang-orang distributor mungkin yang mungkin punya data jauh lebih besar lagi numbernya. Saya tahu pasti di luar situ karena memang Intel itu ada yang pemain-pemainnya sebulan bisa jual 10.000 unit prosesor. Nah itu nanti pasti yang bisa kasih jawaban apakah 10.000 prosesor itu yang terjual dalam 1 bulan, apakah ada kembali rusak? 10.000 itu semuanya rusak atau tidak, ya kan? Nah itu yang mereka bisa kasih jawaban secara detail kalau itu. Oke. Ya, Jadi itu pendapat dari kita dan masukan dari kita. Tapi kalau memang saran saya memang kalau memang kalian tipe orang yang takut atau khawatir, ya sudah beli aja AMD. Sebelah, iya. Tidak ada yang melarang kalian untuk membeli AMD. Betul. Kita juga pakai AMD kok. Nah, iya. Itu juga pakai AMD. Mamat apalagi? Mamat apalagi? Harus keras. Mamat pakai AMD karena memang tidak sanggup membeli yang baru. Beda Mat ya, memakai karena setia atau memakai karena memang tidak sanggup membeli yang terbaru. Itu beda. Nggak anti ya. Lebih tepatnya saya sering mengkritisi. Oke, Surabaya kalau Pandaan, Ali, yo, mana kamu jadi pakai apa? keadaan? Aku di rumah pakai 12.900K. Apa kayak AMD? AMD apa kamu pakai? APU. Ryzen 3, ya, APU ya, APU. Tapi Ramat spesial pakai Intel apa? kan? Ryzen 5. Ryzen 5-nya seri 56 5600. 56 polos. 2600. 56 polos. Tonan ta. 56 polos, Mas. Dulu saya 1200X. Oh ya udah ya jadi kita beragam kita pakai. Kalau Hani itu setahu saya dia pakai AMD ada, AMD. Intel juga dia juga ada pakai sih kalau Hani. Jadi kalau saya pribadi Intel saya pakai gonta-ganti terus ya udah ya. Ya, itu. Mulai dari Core i generasi awal itu keluar
Sampai sekarang, Mas. Seri itu masih ingat dulu saya seri 500 sekian, terus habis itu masuk ke seri 2000 sekian, 3000 sekian, 4000 sekian. Tuh. 5.000 sekian kita punya, tapi itu cuma di Indonesia tidak ada. Setahu saya itu seri 5.000 itu. Oh iya, 5.000. Di Indonesia tidak pernah masuk seri 5.000 itu. 6.000 saya pakai cukup lama, 7.000 saya juga pakai. Hampir semua kayaknya. Iya. Semua seri kita punya dan semua seri saya udah lewati lalui dan sudah pakai barang itu. 10. Prosesor itu jarang sekali rusak intinya. Ya. Makanya Jadi kita kalau rusak lihat itu di- bisa banyak faktor, tapi kalau memang kali ini rusaknya karena faktornya si Intel ya berarti anggap aja Intel apes. Kalau kita lihat di marketplace aja prosesor bahkan Pentium 4 itu masih dijual loh, Core 2 Duo, Core Quad. Ya, yang lama-lama itu masih dijual sampai hari Nah, ini itu. sih. Ya makanya kita Termasuk lihat aja kelanjutannya barangnya seperti jarang apa rusak. kasusnya. Iya, betul, Apakah betul. akan berkembang semakin ruwet karena memang berita terakhir itu pun juga katanya juga yang prosesor seri bawah itu juga banyak yang rusak. Kalau seri bawah kita banyak jual, kalau itu pun juga jarang sekali bermasalah. Jarang sekali problem. Jadi ya kita lihat aja siapa tahu ini berkembang menjadi lebih liar, lebih gila-gilaan terus mungkin iklan saya tersampaikan, mungkin ada yang tiba-tiba datang menawarkan 1/4 harga dari harga Nah. barunya. Ya kita bisa coba beli dan kita coba bereksperimen. Ya, tapi aku juga nggak tahu ya kenapa ada yang komen kayak gitu ya. Ya mungkin ini bukan isu yang worth to talk, yang panas untuk dibahas. Cuma karena ada yang request jadi ya kita bahas opininya kita. Ya kita hanya soal membahas kasus ini pendapatnya lah, gitu. kita. Jadi dari kita seperti ini ya jujur aja kita juga pasti juga meminta pendapat dari kalian. Jadi makanya kalian juga berhak untuk komen di bawah. Apa pendapat kalian atau mungkin kalian juga punya pengalaman yang memang rusak seperti itu, kalian share aja. Jadi biar nanti orang-orang dari Intel Indonesia mungkin siapa tahu melihat video ini ya kamu bisa lihat komen-komen orang di bawah yang pakai itu seperti apa responnya mereka. Dan Yang situ kan make kamu ya. juga bisa berpikir seperti apa Yang make. Yang ininya. make, Yang disclaimer pakai ya. loh ya, yang pakai yang pakai. benar-benar punya. Karena selama Bukan ini yang yang terjadi katanya, biasanya itu katanya. yang katanya biasanya yang komen ya. Jadi itu aja masukan Ya, dari kita ataupun itu juga insight dari kita. Atau join di Discord kita itu bisa. Silakan Bisa sambatan di sana. Lebih dalam lagi diskusinya. Ya di situ lebih dalam sih. Mau misui atau apa segala situ tidak ada yang takut sih. Kita nggak pusing sih. Orang vendor mau masuk sana kalau Ya, sakit bebas. hati ya terima aja. Oke. Iya. Jadi mungkin sampai di sini konten kita. Kali ini kita bahas mengenai Gen 13 dan Gen 14 ini ya Mat ya. Ya. Oke, mungkin ada yang kamu mau tambahkan? Nggak, wis kita langsung closing aja, nggak pakai banner di sebelah sana. Ya. Langsung apa iki jenenge card dan Kalau card mungkin Ya. hashtag atau apa kata-kata. hashtag apa? Kata-kata mutiaranya? Iya. Apa? Mending Orang-orang kan hashtag atau apa gitu. Oh, hashtag mending Ryzen. Oh, ya udah. Di versi Mamat ya. Oke, sampai ketemu di konten ngobrol-ngobrol kita berikutnya. Bye bye. Oke.